Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Intan Permatasari. Di video kali ini kita akan membahas mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Mari kita simak videonya. Kelas 7 kalian sudah mempelajari perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan di kelas 8 ini kita akan mempelajari mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, apa arti dari Pancasila itu? Pancasila itu sendiri sudah ada dari zaman Majapahit di dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan juga dalam buku Sutasoma karangan Tantolar. Yang artinya itu Pancasila itu ada apa? Dibagi menjadi dua, yaitu Panca dan Sila. Panca itu adalah 5, Sila itu artinya adalah asas. Jadi arti dari Pancasila itu sendiri adalah pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, di dalam situ kita itu ada tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh berbohong, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh mencuri, tidak boleh mabuk minuman keras. Lalu istilah dari Pancasila itu sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno di dalam sidang BPIPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila yang artinya itu adalah pedoman untuk bertingkah laku yang penting dan baik. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama itu adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, sehingga Pancasila dijadikan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Nah, negara yang satu dengan negara yang lain pasti berbeda. Begitu juga Indonesia. Negara Indonesia itu kan beragam ya, memiliki banyak suku, bahasa, agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan bangsa lain juga begitu. Mereka punya suku, bangsa, bahasa, dan lainnya yang mereka miliki. Jadi, kepribadian negara Indonesia dengan kepribadian negara lain itu berbeda, sehingga Pancasila itu dijadikan sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang artinya itu adalah Pancasila itu merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum. Jadi, semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila. Semua hukum yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena apa? Pancasila itu merupakan nilai dasar, dan hukum itu adalah nilai instrumental atau penjabaran dari sila-sila dalam Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat, yang artinya adalah suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Nah, walaupun Pancasila itu disepakatinya itu atau disahkannya melalui sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun kesepakatan dari PPKI itu sudah mewakili suara dari rakyat, sehingga Pancasila itu merupakan sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia.
Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, cita-cita bangsa Indonesia ini terdapat di alinea kedua, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu, kalau tujuan bangsa Indonesia itu terdapat di dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Lalu, yang keenam itu adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Konsekuen itu maksudnya adalah harus sesuai perjanjian yang sudah ditetapkan. Oke, yang terakhir ada Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai moral pembangunan memiliki makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembangunan nasional Republik Indonesia. Oke, pembelajaran mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila telah berakhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.